Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Francisca, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Saat ini saya sedang menjalankan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah berbasis media sosial. Pandemi COVID-19 berdampak pada semua sektor, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Dampak pandemi COVID-19 ini banyak merugikan di kalangan industri. Tetapi, banyak industri yang tetap berusaha bertahan di tengah derasnya tantangan. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan serta meningkatnya kesadaran penduduk tentang pentingnya mengkonsumsi makanan bergizi, mengakibatkan permintaan terhadap makanan olahan kedelai meningkat. Namun, tingginya permintaan kedelai tersebut tidak diimbangi dengan meningkatnya produksi di dalam negeri. Menurunnya luas area panen kedelai salah satunya disebabkan harga kedelai dalam negeri tidak mampu bersaing dengan harga kedelai luar negeri. Sehingga petani kurang mendapat intensif dalam menanam kedelai. Harga kedelai yang tidak kompetitif menyebabkan petani tidak bergairah untuk menanamnya. Salah satu penyebab lainnya adalah pemerintah masih menerapkan bea masuk 0% untuk impor kedelai. Meskipun para industri telah menaikkan harga jual tahu, namun hasil penerimaan dan penjualan tahu tidak sebanding dengan biaya produksi yang dikeluarkan. Para pengrajin tahu mensiasati dengan mengubah ukuran tahu menjadi sedikit lebih kecil dengan harga yang sama. Bagi perekonomian Indonesia telah memiliki peran besar karena sebagai sumber bahan baku yang utama bagi industri tahu. Berikut pemaparan dari Ibu Sugiyarni mengenai industri pabrik tahunya yang berada di Dusun Ladang Baru, Desa Perkebunan Gedung Biara, Kecamatan Seruai, Kabupaten Aceh Tamiang. Produksi tahu dalam masa pandemi ini sangat menurun drastis. Yang biasanya kami mengolah 150 kilo kacang kedelai, di masa pandemi Covid ini hanya sanggup mengolah 50 sampai 100 kilo aja. Meski sulit memproduksi tahu di masa pandemi Covid ini, namun tidak ada karyawan yang dirumahkan karena mereka ikut berjasa membantu dan membangun usaha ini. Keuntungan yang didapat di masa pandemi ini sangat menurun drastis karena bahan baku yang selain langka didapat, tetapi juga harganya yang melonjak sangat tinggi. Kemudian untuk mensiasatinya, kami mengecilkan potongan ukurannya, kemudian mengurangi isi dari perbungkusnya yang biasa 25 menjadi 23 potong. Jadi pandemi Covid ini kami anggap adalah sebuah ujian. Semoga Covid ini cepat berlalu dan harga kacang kedelai cepat stabil.
Sebelum adanya COVID, pengelolaan tahu masih stabil, jarang libur. Tapi setelah adanya pandemi COVID, yang biasanya seminggu libur cuma 1 hari, hari Jumat biasanya, ini kadang libur sampai 1 minggu 3 kali karena terkendala oleh sulitnya bahan baku dan kurangnya pasokan kacang dari luar. Kalau niat untuk berhenti dalam usaha tidak ada sedikit pun, karena usaha ini sudah kami jalankan turun-temurun dari mulai kakek sampai orang tua dan sekarang saya sendiri. Jadi kalau untuk mundur, kalau untuk gulung tikar rasanya tidak, kami masih mau berusaha. Walaupun omsetnya menurun drastis, tapi kami tetap berusaha karena kami anggap ini sebagai ujian. Naiknya harga kedelai sebagai bahan baku menjadi alasan bagi industri tahu. Hal ini pun menimbulkan kelangkaan tahu dan tempe. Harga kedelai naik karena perkembangan pasar global. Faktanya, kebutuhan kedelai di Indonesia dipasok oleh kedelai impor, sehingga harganya mengikuti pasar global. Kenaikan ini diakibatkan daripada perdagangan kedelai dengan sistem perdagangan bebas di dunia. Maka, ini tidak bisa ditahan di Indonesia. Harga kedelai telah mengalami lonjakan drastis selama pandemi COVID-19. Sementara itu, impor kedelai memang tak terbendung ke Indonesia. Untuk itu, perlu dilakukan antisipasi pasokan kedelai oleh para importir, karena stok saat ini tidak dapat segera ditambah mengingat kondisi harga dunia dan pengapalan yang terbatas. Cukup sekian dari saya, semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, agar harga kedelai kembali stabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.